Halo, di sini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa. Sebelumnya, kesalahan berbahasa di lingkungan sekitar itu sudah sangat tidak asing lagi, karena kesalahan bahasa sendiri merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah kebahasaan yang berlaku di bahasa itu. Padahal untuk bahasa Indonesia ini merupakan alat pemersatu, merupakan bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Tetapi nyatanya masih banyak yang tidak memperdulikan itu, sehingga dalam kesalahan penggunaan bahasa Indonesia masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu masih menggunakan tata bahasa yang kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Masih banyak orang yang berkomunikasi dengan banyak orang itu masih menggunakan kaidah bahasa yang kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, ada pengajaran dan pengembangan bahasa yang masih kurang tepat, yang dimana masih banyak entah dari pengajarnya maupun siswanya itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada interferensi, yaitu masuknya bahasa pertama ke bahasa yang kedua yang sifatnya dapat merusak kaidah bahasa yang kedua. Nah, untuk interferensi ini juga dapat diartikan sebagai pengaruh bahasa daerah, yang dimana ketika seseorang berbicara akan menyelipkan bahasa daerah ke bahasa yang kedua. Contohnya yaitu ketika pada kalimat saya nggak akan melakukan itu. Nah, kata nggak ini akan digantikan seharusnya, digantikan dengan kata tidak, karena kata enggak merupakan bahasa daerah yang diselipkan ke bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu ada pengaruh bahasa gaul, yang dimana bahasa gaul ini kebanyakan menggunakan kata-kata yang tidak baku, sehingga seseorang yang sudah terbiasa untuk menggunakan dan mengucapkan kata-kata bahasa gaul ini akan kesulitan ke depannya untuk ketika acara-acara resmi ataupun formal, karena bahasa gaul ini merupakan bahasa yang kurang baku, sehingga dimana juga terdapat ragam bahasa baku dan tidak baku, lisan dan tulisan. Pada contoh ini, kalimat semua peserta daripada pertemuan itu sudah hadir merupakan ragam bahasa lisan dan tidak baku. Seharusnya untuk penggunaan kata yang baku itu semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Masih banyak menemukan kesalahan-kesalahan pada penggunaan kata maupun kebahasaan Indonesia yang kurang tepat. Seperti contoh yaitu kata praktek dan jam, itu masih menggunakan kata yang tidak baku. Kata praktek seharusnya huruf E nya itu diganti dengan I, yakni praktik, dan bukan menggunakan I. Bakunya adalah menggunakan I. Kemudian kata jam seharusnya diganti dengan kata pukul, karena kata jam masih kurang tepat penempatannya. Oleh karena itu, dari adanya beberapa contoh kesalahan dari penerapan bahasa Indonesia mulai dari kata maupun kebahasaan bahasa Indonesia sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya pembinaan, pelajaran serta penerapan bahasa Indonesia itu mulai dari sejak dini, karena dinilai sangat berpengaruh terhadap kebiasaan komunikasi masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari. Nantinya akan mengurangi generasi ketidakpahaman terhadap suatu pemakaian bahasa Indonesia dalam sehari-hari, sehingga penggunaan bahasa Indonesia serta penerapan bahasa Indonesia juga akan semakin berkembang dan tepat dan jauh lebih baik.